Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Puji syukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Allah sebelum kita menjalani hari ini. Kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru pemberian Tuhan. Bersyukur untuk perlindunganmu yang nyata sepanjang malam yang indah, dan untuk berkat Tuhan yang baru di hari ini. Bagian firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus agar hamba-Mu dan semua sahabat GPIB mereka boleh bersukacita untuk firman yang meneguhkan dan memberkati hidup kami. Demi kasih Tuhan Yesus, penebus dosa, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini yang akan menjadi renungan kita terambil dari kitab Obadya pada ayat 17 sampai dengan 19. Obadya pada ayat 17 sampai dengan 19 yang berkata demikian. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Demikian saudara sahabat GPIB bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Saudara-saudara, kita tentu mengucap syukur bahwa di hari ini menjadi hari di mana kita akan memasuki Minggu Palma pada hari Minggu besok. Tentu dalam masa-masa Prapaskah kita diingatkan tentang sengsara Yesus yang pada akhirnya harus dilewati dalam ketaatan. Sengsara Yesus di mana Tuhan dihina, diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan tersalib di Bukit Golgota. Sungguh kasih Kristuslah yang menjadikan kita sampai hari ini boleh terus menghayati perjalanan hidup kita untuk berlaku taat di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya Allah yang penuh dengan cinta kasih itu disampaikan dalam nubuatan Nabi Obadya. Obadya artinya hamba Yahweh, hamba Allah yang memang ditugaskan untuk menyampaikan pesan bahwa pada akhirnya orang-orang Edom, dan kita tahu bahwa orang-orang Edom adalah keturunan dari Esau, saudara Yakub. Orang-orang Edom pada akhirnya akan dihukum oleh Allah. Mengapa bangsa Edom dihukum? Sebab mereka tidak memiliki belas kasihan ketika bangsa Israel menjadi tawanan orang Babel. Mereka menganggap bahwa hanya
bangsa Israel yang akan mengalami kesengsaraan. Nyatanya tidak. Tuhan pun akan menghukum bangsa Edom oleh karena kejahatan mereka dan ketidakpedulian mereka kepada saudara mereka sendiri. Pesan dari nubuatan Nabi Obadya mengingatkan kepada kita betapa kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya, bahwa berkat yang dijanjikan oleh Allah itu akan menjadi milik umatnya. Berkat janji Allah kepada umatnya itu tidak mungkin digagalkan oleh keadaan apapun. Itulah yang menjadi perenungan kita. Sama seperti bangsa Israel yang dijanjikan berkat oleh Allah. Mereka akan kembali pulang ke Yerusalem dan beribadah di Gunung Sion. Janji Allah itu yang pada waktunya akan digenapi. Dan lebih daripada apa yang dijanjikan Allah, bangsa Israel tetap akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika selama sepekan ini saudara diperhadapkan dengan perlakuan-perlakuan yang buruk oleh orang-orang lain, yang boleh jadi mereka merancang hal-hal yang jahat, sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan, dan mereka menganggap bahwa hidup kita selamanya di dalam kesengsaraan. Mari kita tetap menaruh pengharapan kepada Allah. Masa di mana kita terus menghadapi hidup ini dalam ketaatan kepada Tuhan, tentu menjadi pembuktian bahwa sama seperti Yesus yang menjalani masa sengsaranya dalam ketaatan, itu berarti kita pun diajarkan untuk tetap berlaku taat kepada Allah. Sama seperti Yesus yang bahkan dalam ketaatannya dia bergumul dalam doa di Taman Getsemani. Sebuah ketaatan yang terus-menerus dihayati, bahkan dalam permintaan yang paling mendasar. Tentu kita mau bahwa kehidupan kita mengalami keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kerja, dalam karir, dalam perkawinan, dalam karya pelayanan, bahkan juga menyangkut masa depan anak-anak kekasih kita. Kita diingatkan oleh pesan Nabi Obadya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Janji Allah yang memberkati itu akan berlangsung bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus pasti akan menerima berkat-berkat dari Allah saat mana kita tetap hidup di dalam ketaatan, mengucap syukur, dan selalu berlaku yang baik. Mari saudaraku, jangan habiskan waktu saudara untuk mengamat-amati hidup orang lain, bahkan membicarakan kejahatan-kejahatan dari mereka yang memang membenci saudara. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya akan janji-janji Allah, dan saat mana saudara menikmati berkat Tuhan, biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin mengasihi Tuhan Yesus dan mampu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara di akhir pekan ini, dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu setia memberkati hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Tuhan selamanya tetap hadir untuk menyertai kami, memulihkan kami, menaungi kami dengan berkat-berkat dari sorga. Hamba berdoa buat saudara-saudara, seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Jika hari-hari ini mereka terus bergumul tentang satu perkara, ya Allah Tuhan kami yang hidup, kami percaya janji-janji-Mu, ya dan amin. Kami percaya Tuhan akan melakukan terobosan, Tuhan akan mengerjakan pemulihan, dan Tuhan dapat melakukan banyak perkara yang indah buat kehidupan saudara-saudara kami. Doa kami juga untuk anak-anak kekasih kami, mereka yang boleh berhasil dalam impian-impian mereka, dalam rencana-rencana mereka, bahkan segala sesuatu yang membuat anak-anak kami bergembira. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Semoga anak-anak kami dimanapun mereka berada, mereka tetap mampu untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam jalan hidupnya. Hamba berdoa juga buat orang tua kekasih, kaum lansia, oma dan opa, opung bawa dan opung boru, semua yang berada di rumah dan boleh terus beribadah memuji-muji nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan berlimpah-limpah buat kekasih-kekasih kami ini, sehingga dalam usia yang lanjut mereka tetap melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Hamba berdoa juga buat mereka yang terbaring lemah, yang sementara sedang isolasi mandiri, yang membutuhkan biaya untuk pengobatan anggota-anggota keluarga mereka. Hamba berdoa semoga uluran tangan kesembuhan Yesus bekerja untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, perlindungan-Mu menyertai kami sampai kami ada di akhir pekan. Besok kami akan memasuki Minggu Palma, saat mana Yesus akan memasuki kota Yerusalem, termasuk juga ketika dalam Minggu Palma itu kami akan menyaksikan anak-anak kami mengaku percaya, mereka akan menerima peneguhan sidi. Berkati ya Allah anak-anak jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, semoga dengan karya Roh Kudus mereka boleh menjadi anak-anak yang tangguh dalam kehidupan beriman. Mereka terus memuji dan mempermuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Roh-Mu juga menyertai kami agar kami boleh ada untuk beribadah di hari Minggu yang suci, hari Minggu perteduhan, Minggu kemenangan Yesus atas maut. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu, membaca serta merenungkan firman Allah. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Demi penebus kami yang hidup, Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Stefan Siombing, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethesda Jakarta Pusat, mengucap syukur kepada Allah, dan semoga renungan yang boleh disampaikan itu akan terus memberi kekuatan bagi semua sahabat GPIB. Selamat pagi, Tuhan memberkati.